malam pemirsa, berjumpa bersama saya Osvaldo C. Gunawan dalam BDR, Berita dari Rumah. Ya pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menyetop kontrak 12 pesawat bombardir CRJ-1000 yang digunakan PT Garuda Indonesia Tbk atau GIAA. Langkah tersebut dilakukan untuk mengakhiri kontrak operating lease dengan Nordic Aviation Capital atau NAC yang sebetulnya masih akan jatuh tempo pada 2027 mendatang. Erick mengatakan keputusan mengakhiri kontrak dan mengembalikan 12 pesawat bombardir tersebut salah satunya karena adanya kasus dugaan suap dalam kontrak penyewaan pesawat tersebut. Dalam konferensi pers secara daring, Erick Thohir mengatakan bahwa hal ini terkait keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Indonesia serta penyelidikan Serious Fraud Office Inggris terhadap indikasi pidana suap dari pihak pabrikan kepada oknum pimpinan Garuda saat proses pengadaan pesawat tahun 2011 yang lalu. Sebelumnya diberitakan Serious Fraud Office atau SFO Inggris sedang menyelidiki perusahaan pembuat pesawat dan kapal dari Kanada tersebut atas dugaan suap dan korupsi terkait kesepakatan dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang melibatkan mantan Direktur Utama Emir Syah Sattar. Peninjauan ini lanjutnya dilakukan setelah pengadilan Indonesia memvonis Emir Syah pada Mei lalu atas kasus korupsi. Erick menyebutkan Garuda Indonesia sendiri saat ini mengoperasikan 18 jet regional bombardir CRJ-1000. Kesepakatan untuk mendatangkan pesawat ini diselesaikan saat Singapore Air Show pada Februari tahun 2012 silam. Garuda Indonesia menerima pengiriman jet regional pertama buatan Kanada itu pada Oktober tahun 2012. Bombardir mengirimkan CRJ-1000 terakhir ke Garuda Indonesia pada Desember tahun 2015. Sementara Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyebutkan penghentian tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kerugian di masa mendatang. Irfan pun menambahkan selama 7 tahun mengoperasikan pesawat CRJ-1000, secara rata-rata setiap tahun justru menimbulkan kerugian yang lebih dari 30 juta dolar Amerika per tahun atau sekitar 419 miliar rupiah. Sementara biaya penyewaan pesawat tersebut mencapai 27 juta dolar Amerika. Irfan mengatakan keputusan ini dapat menghemat biaya hingga 220 juta rupiah. Saat proses pengadaan pesawat tahun 2011 mengembalikan 12 pesawat bombardir CRJ-1000 untuk mengakhiri kontrak kepada Nordic Aviation Capital atau NAC yang memang jatuh temponya tahun 2027. Selain itu, Garuda tengah melakukan negosiasi early payment settlement contract financial lease 6 pesawat jenis sama dari Export Development Canada atau EDC yang jatuh tempo tahun 2024. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada Rabu 10 Februari yang lalu akan memberi sanksi kepada pejabat militer Myanmar termasuk membekukan akses ke aset mereka di Amerika Serikat. Biden mendesak para jenderal melepaskan kekuasaan usai melakukan kudeta pada 1 Februari. Biden juga mengumumkan membukukan 1 miliar dolar Amerika dana pemerintah Myanmar yang disimpan di Amerika Serikat untuk mencegah para jenderal mengakses dana itu. Militer Myanmar telah menyatakan status darurat selama setahun usai kudeta. Alasan kudeta dilakukan diyakini karena pemilu pada November lalu dilakukan dengan cara curang, padahal Komisi Pemilu sudah menyangkal akan hal ini. Demonstran anti kudeta telah turun ke jalan selama 5 hari. Aksi ini dikatakan tetap berjalan kendati 1 orang telah ditembak dan kritis. Biden mengatakan AS bersiap untuk melakukan tindakan tambahan dan bakal bekerja sama dengan negara lain untuk menekan militer Myanmar. Yang meminta masyarakat internasional terus bersatu untuk menekan militer Myanmar agar melepaskan kekuasaan dan mengembalikan pemerintahan kepada pemerintah yang de facto. Today, I again call on the Burmese military to immediately release the democratic political leaders and activists and that they're now detaining, including Aung San Suu Kyi, and and also Win Myint, the president. The military must relinquish power it seized and demonstrate respect for the will of the people of Burma, as expressed in their November 8th election. So today, Ya pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Tetap berdoa dan jaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Saya Osvaldo C. Gunawan, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi.